Bagaimana menurut Abang tentang WA video call? Kalau menurut saya sih sebagai perkembangan zaman ini kan itu untuk mempermudahkan kita buat menghubungin keluarga, rekan kita, ya orang-orang terdekat kita, pacar atau siapa kan. Ya, itu menurut saya sih. Jadi mempermudah, apalagi kan kita juga ini akan semakin tahun semakin perkembangan zaman ini kan makin meningkat. Apalagi sinyal kan menjadi tadinya 4G ini mau dibuat jadi 5G kan. Jadi itu lumayanlah berguna untuk kita juga dalam pekerjaan kita juga kan mempermudah tuh. Lanjut yuk. Nah, terus Abang bagaimana kesannya terhadap video call WA ini? Kesan saya sih mana ya? Sangat bermanfaat. Ya itu dia tadi kan perkembangan zaman ini kan ya orang makin lama makin menciptakan sesuatu kan. Mungkin untuk saat ini kan WA kan. Nanti kita nggak tahu akan kedepannya atau apa lagi kan. Kalau bagi saya sih kesan saya sih berguna karena saya mudah untuk bertatap wajah juga kan. Kalau kita kangen sama seseorang gitu kan, sama keluarga utamanya kan. Itu sih. Senang ya Bang? Senang. Makin mudah kita kan. Jadi kita nggak hanya untuk mendengar suara aja kan. Jadi kita bisa bertatap muka langsung, wajah langsung kan. Jadi kangennya itu ya bukan hanya dengan suaranya tapi dengan kita bisa tahulah keadaan orang tua kita atau pacar kita atau yang lain-lainnya. Iya. Lanjut sih. Kalau dari gue sendiri Bang gini, kan WhatsApp video call ini kan fitur terbaru nih, bisa untuk orang. Nah, tanggapan Abang dengan adanya fitur 8 orang ini, apakah masih kurang atau udah cukup? Kalau bagi saya sih sebenarnya cukup kan. Sebelum fitur baru ini keluar juga kan sebenarnya cukup, tapi kan karena kita pengen reuni pengen ya bertambah juga kan. Dengan adanya fitur baru ini ya semakin membantu juga, nggak perlu harus kita download yang lain kan. Sekarang ini kan ada download kan semenjak corona kan ada aplikasi Zoom yang baru untuk kuliahan sekolah kan. Nah, jadi ya membantu ya Bang. Membantu, sangat membantu sih, sangat membantu. Terima kasih, lanjut Sani. Oke, sekarang kan dalam video call WhatsApp memiliki kekurangan. Bagaimana tanggapan Anda tentang kekurangan dalam video call tersebut? Mohon maaf, bisa diulangin? Kalau kekurangannya sih, saya tuh juga belum mendapatkan itu juga kan. Kalau kekurangannya, kita yang susahnya itu kalau koneksi benar ya, koneksi. Nah, yang paling susah itu koneksi kalau kita berada di kampung gitu kan. Kalau koneksi ini, itu sih juga sebenarnya sih paket kita juga sih. Iya benar. Harus paket kita juga kan. Terkadang kan nggak semua paket bisa menjelajah ke daerah-daerah terpencil, apalagi kan pedalaman kayak perkampungan gitu kan. Hanya ada pakai kayak sinyal-sinyal ya, mohon maaf, Telkomsel, XL gitu kan, beda-beda kan. Itu sih. Lanjut ya Bang. Terus bagaimana menurut Abang jika di fitur video call ini ditambahin fitur efek? Jadi kayak ada efek stiker-stiker gitu atau efek yang pada umumnya yang ada pada Messenger contohnya. Kalau untuk penambahan sih
nggak usah sih, cukup. Sekarang pun juga nggak usah pakai fitur-fitur, itu juga membantu juga kan. Atau lagi apalagi kayak stiker-stiker itu sih sebenarnya sih udah cukup sih bagi saya, nggak usah harus ini lagi. Karena dia tuh semakin ditambah-tambahin tuh sih makin gimana ya, agak jelek juga sih koneksinya, koneksi nge-lag gitu lah makanya. Benar sih, kabar. Ya. Oke, bagaimana pendapat Abang nih? Misalnya video call WA sekarang bisa pesertanya hampir 100 orangan. Jadi kayak yang reuni yang rame-rame. Bagaimana menurut Abang? Kalau untuk ditambahin 100 orang gitu ya? Iya. 100 orang itu sebenarnya nggak harus sih. Apalagi untuk 100 orang. Kita juga untuk apa kan banyak-banyak. Kan? Paling banyak pun kalau misalnya kita reuni pun 30 orang itu udah cukup banyak sih. Kalau untuk 100 orang sih nggak perlu juga bagi saya kan. Kecuali kayak memang video conference itu antara pejabat yang penting-penting mungkin kan ke seluruh dunia, mungkin itu sih perlu. Tapi kalau untuk kalangan reuni sih kita nggak mungkin sampai 100 orang kan. Belum tentu 100 orang itu bisa dihubungin kan. Benar. Pasti kan dari kita kuotanya 100 orang buat video call, tapi hanya yang bisa dihubungin cuman 3/4 dari orang tersebut yang kita hubungin kan. Nah, jadi nggak harus ditambahin sih. 8 cukup udah menurut saya sih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Jadi kan di video call itu sering banget kita kepencet kan sama panggilan, kepencet buat nelpon orang lain. Nah, kalau menurut Abang, kalau ada ide baru gitu buat bisa ngapus kepencet itu, misal kayaknya ngapus pesan salah kirim gitu kan, bisa ditarik video call-nya agar nggak masuk gitu ke orang lain. Gimana menurut Abang? Udah paham? Kalau saya sedikit paham sih, maksudnya itu kan supaya nggak kepencet ya. Tapi yang saya tahu sekarang ini semenjak upgrade WA ini kan, WhatsApp app ini kan, jadi kalau ada pun kita sedang lagi telepon atau video call kan, kalau biasanya itu kan kita kelihatan ya kalau kita lagi nelpon seseorang, apalagi kan kita lagi nelpon saudara, terus pacar kita nelpon, kita sedang berada di panggilan lain kan. Iya benar. Tapi untuk sekarang kan karena udah upgrade kan, jadi itunya dihilangin, jadi kita cuma memanggilkan, padahal kita apa ya, kita sedang ada di panggilan lain. Apa ya, saya kurang paham juga sih. Kalau yang untuk ini. Oke, lanjut. Oke, sekarang kan ada virus COVID-19. Jadi semua perkuliahan offline diganti menjadi perkuliahan online. Bagaimana tanggapan Anda jika video call WhatsApp ini dijadikan media pembelajaran jarak jauh secara online? Kalau untuk jenjang masuk ke kuliah online itu ya, untuk kuliah itu nggak harus dari website nih, karena adanya begitu nantinya ya, kalau bagi saya itu ya akan gimana ya, bersangkut pautnya dengan jaringan juga sih, jaringan, terus apa namanya, buat apa lambat apa ya, HP itu jadi berat gitu ya, berat. Jadi ya nggak usah lah, cukup aplikasi lain aja yang buat untuk jenjang kuliahan itu, website nggak usah perlu, cukup ya saat ini aja udah cukup sih bagi saya, nggak usah ada dimasukin untuk kuliahan gitu sih.